Hai anak-anakku kelas 3 semuanya, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran agama. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat ya, terutama untuk belajar. Hari ini kita akan belajar dengan judul Harapan. Baiklah anak-anak, kita akan segera mulai pelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa sih hari ini kita belajar tentang harapan? Nah, kita diajak untuk memahami apa makna harapan dalam kisah hidup seorang kudus yang akan kita teladani, yaitu Santa Monica. Kemudian kita diajak juga untuk semakin memahami dan menjelaskan makna harapan dalam tradisi gereja Katolik. Dan selain itu kita diajak untuk meletakkan keinginan dan cita-cita yang kita miliki dalam kerangka pengharapan Kristiani. Nah, marilah kita lihat apa yang akan kita pelajari ya. Anak-anak pastinya dong pernah mendengar kata harapan atau orang menyebutnya asa. Apa yang dimaksud dengan harapan ini ya? Harapan adalah bentuk kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian baik di waktu yang akan datang. Nah, itulah arti dari harapan. Pastinya dong kita semuanya pernah mengharapkan sesuatu atau sebuah kejadian baik, begitu ya. Anak-anak yang terkasih, pada umumnya harapan itu sifatnya abstrak. Apa sih Bu abstrak? Abstrak itu tidak nyata, namun diyakini. Bahkan kadang kita batin saja dan dijadikan sugesti agar terwujud. Misalnya nih, kita atau kalian berharap nanti suatu saat akan menjadi seorang dokter mungkin, atau tentara, atau YouTuber, atau gamer, dan masih banyak lagi. Maka biasanya itu kamu berada di dalam batinmu, aku suatu saat pengen jadi ini dan itu gitu ya. Harapan ada kalanya bertumpu pada seseorang atau sesuatu. Bertumpu pada seseorang, misalnya kamu berharap kepada orang tuamu supaya membelikan handphone untukmu untuk sarana belajar misalnya. Atau kamu berharap temanmu itu baik sikapnya kepada kamu. Nah, itu kepada seseorang ya. Kalau berharap pada sesuatu misalnya tadi cita-cita, atau misalnya kamu berharap sesuatu misalnya untuk saat ini segera pandemi berlalu dan supaya aku bisa sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman. Nah, itu berharap pada sesuatu ya, suatu situasi. Anak-anakku sekalian, banyak orang mencoba menjadikan harapannya terwujud nyata dengan berbagai cara. Ada yang berdoa, ada juga yang berusaha. Nah, apa sih perbedaan harapan dengan keinginan? Harapan itu adalah buah dari iman kepercayaan kepada Allah yang menyelamatkan. Sedangkan kalau keinginan atau cita-cita itu sebuah ungkapan hati atau pikiran kita tentang masa depan dan tidak selalu berdasarkan iman. Nah, ini tadi ya, kalau harapan itu melibatkan Allah dalam keinginan itu, ada di sana kepasrahan, ada di sana kepercayaan bahwa Allah akan mewujudkan harapan kita. Sedangkan kalau keinginan itu ya sebuah
keinginan yang muncul saja dari hati atau pikiran kita, dan belum tentu kita mengharapkan Allah terlibat dalam keinginan itu. Ungkapan harapan yang didasari iman Kristiani adalah kasih yang mengarah pada persaudaraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Sedangkan keinginan atau cita-cita diri kita tidak selalu demikian. Orang beriman memiliki harapan yang kuat karena keyakinannya pada pertolongan dan janji Allah. Jadi ada kepercayaan penuh bahwa Allah akan menolongnya dalam mewujudkan harapan itu. Harapan akan berbuah kesabaran, ketekunan, kesetiaan, sikap pantang menyerah, semangat untuk berjuang dan berusaha dalam kasih. Anak-anakku yang terkasih, ada salah satu santa yang bisa kita teladani. Siapakah dia? Inilah Santa Monica. Di dalam gambar ini, Santa Monica itu bersama dengan Agustinus putranya yang juga akhirnya menjadi seorang santo atau orang kudus. Kehidupan kerohanian Santa Monica ini sungguh luar biasa dan pantas dicontoh. Ia pada masa itu menikah dengan seorang pejabat, tetapi pejabat ini tidak beragama dan memiliki kecenderungan sikap yang tidak baik. Itu terjadi pada abad keempat di Aljazair, Afrika Utara. Pada waktu itu, ketika menikah, Santa Monica ini baru berumur 20 tahun, masih sangat muda ya. Nah, kehidupan suaminya ini rupanya kacau balau. Tetapi meskipun demikian, Santa Monica dengan penuh kesabaran, dia tidak marah kepada suaminya itu. Suaminya itu bernama Patricius Aurelius. Dia berharap ini, Santa Monica ini berharap supaya suatu saat suaminya ini berubah menjadi orang yang baik. Dan ketika anaknya mereka sudah lahir diberi nama Agustinus. Pada saat itu pun Santa Monica tidak berhenti berharap supaya suaminya ini menjadi baik dan kelak anaknya pun demikian. Harapannya supaya mereka berdua semakin taat, semakin percaya kepada Tuhan dan mau dibaptis seperti dirinya. Nah, ternyata harapan-harapannya dia sampaikan selalu kepada Allah dalam doa-doanya, dan harapannya pun terwujud. Sebelum meninggal, Patricius Aurelius ini dia bertobat dan meminta untuk dibaptis. Dia menjadi pengikut Kristus. Wah, bahagia rasanya ya Santa Monica pada waktu itu. Tetapi tak lama kemudian, saat Agustinus putranya sudah semakin besar, rupanya hidupnya bukan menjadi lebih baik. Dia menjadi anak yang luar biasa, buruk sekali kehidupannya. Sekali lagi ibunya Santa Monica ini menaruh harapan penuh bahwa Allah akan menolongnya merubah sikap, merubah sifat putranya ini. Dan dengan ketekunannya, harapan itu disampaikannya melalui doa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Agustinus ini mengalami pertobatan di bawah bimbingan Bapak Uskup. Bapak Uskup ini membimbing Agustinus sehingga akhirnya dia bertobat menjadi baik dan hidup menurut Kristus. Dia menjadi anak yang baik, dia bertobat, dan sungguh luar biasa. Selain dia dianugerahi kecerdasan oleh Allah,
maka di akhir hidupnya pun dia menjadi orang yang baik. Dengan pertobatan sejatinya, seluruh sisa hidupnya dibaktikan untuk kebaikan, maka ia pun akhirnya juga mendapatkan gelar santo. Dan Santa Monica ini dengan kegigihan dia berharap kepada Tuhan, dengan kehidupannya yang kudus, dengan imannya yang kuat kepada Tuhan, dia juga memiliki gelar santa. Anak-anakku yang terkasih, keteladanan dari Santa Monica yaitu antara lain keyakinannya tentang keselamatan diperoleh jika seseorang dibaptis, mengikuti Yesus Kristus dan berperilaku seturut perintah dan teladannya. Selain itu, ia juga seseorang yang sangat rajin berdoa, terutama untuk pertobatan bagi suaminya dan putranya. Juga kesetiaannya dalam pengharapan kepada Allah. Dari beberapa hal yang kita pelajari ini, kita dapat ambil kesimpulan. Harapan Kristiani selalu didasarkan pada janji keselamatan Allah. Oleh karena itu, saat terpenuhi, yang merasakan adalah banyak orang, tidak hanya kita sendiri ya. Kita merasakan keselamatan dan kebaikan Allah itu. Berikutnya, keinginan pribadi biasanya didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang kepentingan orang lain dikorbankan untuk memenuhi harapan pribadi. Berikutnya, harapan pribadi bisa disucikan menjadi harapan Kristiani jika tujuannya adalah kepentingan atau kesejahteraan banyak orang. Contohnya nih, kamu punya harapan pribadi, kamu pengen menjadi seorang dokter. Nah, harapannya adalah itu kamu satukan di dalam sebuah harapan kepada Tuhan bahwa kelak jika suatu saat kamu menjadi dokterlah yang bermanfaat bagi banyak orang, bisa membantu sekian banyak orang, bisa membantu Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu ya. Berikut, harapan Kristiani selalu memberi semangat yang tak kunjung putus. Ungkapannya adalah doa, perbuatan kasih, dan usaha yang terus-menerus. Jadi seorang Kristiani, pengikut Kristus yang memiliki harapan itu bukan tipe orang yang mudah putus asa ya, tapi terus-menerus dalam doa disertai dengan usaha dan perbuatan kasih. Maka kalau kamu memiliki harapan dan harapan itu belum tercapai, ya jangan kemudian ngambek atau putus asa. Kita akan terus berusaha. Misalnya kamu berusaha mendapatkan nilai yang bagus, ya ketika belum mendapatkan mungkin usahamu belum maksimal, maka harus berusaha lagi, belajar lebih rajin, begitu ya. Berikut, harapan Kristiani selalu menjadikan diri sendiri dan orang lain lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini dia kuncinya. Kalau itu sebuah harapan yang dipersatukan di dalam Allah, tentu saja itu akan membuat kamu lebih baik, lebih bahagia, juga orang-orang di sekitar kamu. Bukan kamu berharap sesuatu tetapi hanya baik bagimu, tapi tidak baik untuk orang lain. Kadang kita pernah kan ya menemui ada orang yang mungkin kesal dengan orang lain, lalu dia berharap orang lain supaya celaka. Nah, itu bukan harapan Kristiani. Biarin aja, aku gak suka dengan teman itu, biarin aja dia nanti dapat nilai jelek, aku gak mau ngajarin. Nah, bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan ya. Harapan yang baik, harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu menjadikan dirimu dan orang lain menjadi lebih baik
dari sebelumnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran tentang harapan hari ini. Teruslah anak-anak memupuk harapan, karena itulah menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang memiliki iman kepada Allah, kepercayaan yang luar biasa kepada Allah. Semoga setiap harapan-harapan kalian bisa tercapai. Dan sampai ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.